Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua, saudara dimanapun kita berada. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru buat kita semuanya. Oleh karena kemurahan Tuhan, malam hari ini kita ada sebagaimana kita ada dan akan terus berjalan dalam pimpinan dan kehendak Allah. Bagi Dialah segala pujian, hormat, kemuliaan, sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang besar. Kami hidup karena-Mu. Anugerah-Mu melimpah bagi kami sampai saat ini. Kami rindukan suara-Mu, Tuhan. Kami rindukan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran-Mu, kebenaran yang membuat kami akan terus makin percaya, setia, bahkan kami hidup mempersiapkan diri kami ketika Engkau kelak datang. Hanya Engkau yang layak disembah, diagungkan sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan membaca dari kitab Mazmur pasal yang ke-29. Yang pertama sampai ayat ke-11, demikian firman Tuhan. Mazmur Daud kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan pohon aras di Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Puji Tuhan. Malam hari ini, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita adalah berilah kepada Tuhan kemuliaan. Bila kita mengingat kembali apa yang diberikan dan dipersembahkan oleh orang Majus kepada Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus lahir, maka mereka memberikan seluruh harta benda mereka yang mereka sudah persiapkan dan mereka beri itu untuk Yesus. Malam hari ini saudaraku, apa yang akan kita berikan kepada Tuhan? Sebab Tuhan sudah memberikan banyak hal kepada saya dan saudara. Melalui pembacaan firman Tuhan malam hari ini, kita akan memperhatikan hal apa yang kita dapat berikan kepada Tuhan. Sebab tentu kita menyadari dari awal tahun sampai kita ada di penghujung tahun ini, maka sudah banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya percaya setiap kita mengalami dan menikmati berkat Allah. Ayat yang pertama berkata, kepada Tuhan hai penghuni sorgawi.
Artinya tujuan dan fokusnya jelas. Waktu kita beribadah, waktu kita datang menghadap Tuhan, maka fokusnya hanya kepada Tuhan saja. Bukan kepada siapa-siapa. Jelas tertuju hanya kepada Tuhan. Artinya tidak ada yang lain. Ketika kita beribadah, kita bukan saja sekedar berkumpul, bertemu satu dengan yang lainnya, tetapi untuk Tuhan. Tujuannya jelas, alamatnya pun benar, yaitu hanya kepada Tuhan. Ayat yang kedua berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Apa yang kita beri kepada Tuhan? Jadi saya katakan di awal bahwa orang-orang Majus ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka memberi apa yang mereka punya. Harta benda mereka berikan. Dan itu mereka persembahkan di hadapan Tuhan. Lalu pertanyaannya, apa yang kita beri kepada Tuhan? Apakah itu uang saudara? Tuhan tidak perlu uang kita, saudara. Pekerjaan Tuhan perlu uang. Saya dan saudara perlu uang. Tuhan tidak perlu uang. Sebab Tuhan yang empunya segala sesuatu. Langit dan bumi Tuhan yang punya. Firman Tuhan berkata, berilah kepada Tuhan. Apa itu? Beri pujian. Beri hormat. Beri sanjungan. Ketika kita memberi pujian, berarti ada hal yang sedang kita sampaikan kepadanya. Bukan hanya kataan yang keluar dari mulut dan itu sekedar. Tetapi seluruh kehidupan kita, suara kita, tenaga kita, emosi kita, hati kita, seluruhnya diberi kepada Tuhan. Ketika kita menghadap Tuhan, itu sebabnya firman Allah berkata, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, segenap seluruhnya. Kalau saya sering berkata, tidak ada yang tersisa. Dia lahir, dia datang dari sorga, turun ke dunia yang penuh dengan dosa ini. Bahkan dia mati di atas kayu salib, selamatkan kita. Dia sudah beri semuanya untuk kita. Dia mati, tapi dia bangkit dan dia menang. Bahkan dia berjanji akan datang kembali. Nah, ketika dia akan datang kembali, saudaraku, apa yang sudah kita persiapkan untuk dia? Bagaimana sikap hati kita memberi kepadanya? Selang dia datang. Saudara, ketika kita memberi seluruhnya kepada Tuhan, memuji dia dengan mulut kita, suara, tenaga, percayalah bahwa ada jawaban dan kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita, persekutuan kita. Sehingga kita akan mengalami kuasa ibadah. Kita akan mengalami kuasa persekutuan, baik secara pribadi ataupun secara bersama-sama. Jika kita ingin dengar suara Tuhan, buka pintu gerbang sorga. Dengan apa, saudara? Dengan pujian, dengan pengagungan, kemuliaan, kebesaran. Karena sungguh hanya dialah yang layak untuk menerima semuanya itu. Berilah kepada Tuhan. Hal ini mengajarkan kita untuk sadar dan mengakui bahwa kita tidak punya apapun. Bahkan kehidupan kita hanya bergantung sepenuhnya kepadanya.
Sebab itu kita tidak menyembah Tuhan yang mati. Kita tidak sedang menyembah patung, tetapi kita menyembah Tuhan yang hidup selama-lamanya. Sebab aku percaya bukan karena aku melihat, namun karena iman. Firman yang selalu digenapi dalam kehidupan kita. Perasaan, kehendak, perbuatan kita harus ditujukan kepada Tuhan. Izinkanlah Tuhan menguduskan perasaan, kehendak, dan perbuatan kita. Sehingga kita dapat melihat dan mengalami kebesaran serta kedahsyatan Tuhan terjadi di hidup kita. Ketika kita memuji dan memuliakan dan mengakui kekuatannya, maka kekuatan Tuhan akan memenuhi kehidupan kita. Dan itu kita dapat alami ketika kita ada dalam ibadah, dalam persekutuan kita kepada Tuhan. Ayat yang kedua bagian B berkata, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tentu kita mengerti dalam Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai yang keempat berkata, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Sujud bukan hanya sekedar bentuk atau gerakan, tapi berbicara tentang sikap hati penuh dengan penyerahan. Jadi ibadah bukan sekedar, tetapi merindukan lawatan Allah, merindukan perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Ada kerinduan yang dalam untuk mengalami jamahan Tuhan. Sehingga ketika kita pulang dari ibadah, lewat persekutuan kita, kita tidak akan pernah sama. Sebab kita mengalami kemenangan di dalam Yesus. Iman kita semakin diteguhkan ketika kita mendengar suara Tuhan. Di dunia ini banyak suara yang akan kita dengar. Tetapi dengarlah suara Tuhan. Jadi bukan sekedar liturgi yang kita harus dan lakukan setiap minggu, bahkan dalam persekutuan-persekutuan kita. Tetapi ibadah berbicara tentang sikap hati antara saya dan Tuhan. Ada sebuah pujian berkata, saudara, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan namamu, sebab engkau besar. Ketika kita memberi kepada Tuhan, maka kita akan mendengar suara Tuhan. Ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9 berbicara tentang suara Tuhan yang diperdengarkan kepada kita. Suara Tuhan yang dahsyat dan berkuasa. Kekuatan suara Tuhan mengatasi kekuatan alam semesta. Disebutkan seperti air, guntur, pohon aras di Libanon. Tentu kita mengerti dalam ayat yang kelima, pohon aras di Libanon adalah pohon yang kuat yang dipakai oleh Raja Salomo untuk membangun bait suci. Tetapi pohon yang itu pun tidak dapat disejajarkan dengan kekuatan dan kebesaran Tuhan yang dahsyat. Betapapun kuatnya pohon aras itu tetap tunduk pada suara gemuruh Tuhan. Suara Tuhan mengatasi segala sesuatu. Artinya, jika kita sungguh-sungguh dalam ibadah, memuji Tuhan, mendengar suaranya, merasakan kehadirannya, maka kita pasti mengalami kemenangan seperti janji firman-Nya. Bagi orang percaya, suara Tuhan adalah suara yang meneduhkan. Ketika murid-murid menghadapi badai, suara Tuhan membuat badai itu menjadi teduh sekali. Dan mendatangkan sukacita, bukan penghakiman. Suaranya membuktikan penyertaannya. Suara Tuhan dapat membuat segala ciptaannya seperti rusa dan hutan menyembahnya dengan hormat dan mulia. Terlebih kita, saudara, umat tebusannya. Dia sudah datang dari sorga. Dan dia lahir bukan hanya lagi sebagai bayi, tapi dia sebagai raja. Raja yang akan dan terus kita dengarkan suaranya. Biarlah segala pujian dan pengagungan hanya bagi dia. Oleh sebab itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang mengalami kasih sayang Tuhan di sepanjang tahun ini,
Jangan pernah berhenti memberi pujian, pengagungan, sebab hanya Dia yang layak. Dalam ibadah-ibadah kita, kita tidak hanya sekedar, tetapi di dalamnya kita memberi seluruh hidup kita. Setiap orang percaya, menguduskan diri dan datang bersujud kepada Tuhan Allah semesta alam. Kita percaya kebesaran dan kedahsyatan Tuhan menjadi bagian kita. Melangkah ke depan di hari-hari mendatang, di tahun mendatang, kita akan terus melakukan hal ini. Bahagialah setiap kita yang berjalan di jalannya Tuhan. Berbahagia setiap kita yang juga memberikan kekuatan dan menikmati kedahsyatan Allah dalam kehidupan kita. Mazmur 29 ayat yang per-11 berkata, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk segala hal yang Tuhan sudah kerjakan di hidup kami. Terima kasih untuk Yesus Kristus yang datang dari sorga sebagai Raja bagi kami. Kami mengerti segala pujian pengagungan kami hanyalah bagi-Mu. Suara-Mu sungguh dahsyat mengatasi segala apapun. Menjalani hari-hari ke depan, biarlah kami hanya mendengar suara-Mu, melakukan kehendak-Mu, dan terus berjalan dalam pimpinan Roh-Mu. Beri kami kemampuan, beri kami kesanggupan untuk melakukan segala sesuatu kenan di hadapan-Mu. Demi nama Yesus, kami bersyukur. Amin. Memberkati, terus memberkati, terus memberkati.